melanjuti laporan saya di Polda yang sudah 4 bulan terhambat, Pak. Boleh ke tengah aja. Lihat kameranya, Kak. Iya. Mungkin kronologinya seperti apa sih ini, Kak? Kemarin kronologinya waktu itu saya lagi beli makanan di mall, terus Odi kebetulan memang di unit. Terus saya kunci dari luar. Memang biasanya kan kita cuma berdua. Karena belum lama perawatnya itu saya resignin karena saya pikir Odi udah bisa berjalan gitu kan. Nah, pas saya lagi beli makanan di mall, saya lewat lobby. Saya ditegur security salah satu apartemen yang dimana kami tinggal. Bu, ada yang mau bertemu siapa? Terus saya bilang ini kan nggak ada janji. Terus kedua Pak Odi itu baru keluar dari rumah sakit beberapa 2 hari yang lalu, kondisinya masih ngedrop gitu. Jadi saya bilang jangan dulu ketemu siapapun. Pada saat mengetahui Pak Odi kan keluar dari rumah, mungkin seperti apa sih, Kak? Mungkin sebelumnya apakah sudah ada bilang ke Kakak? Nah, nggak ada bilang. Nah, terus kan saya pikir pesan saya diindahkan karena mau security. Nggak taunya pas saya lagi pergi makan ke mall, terus saya balik di unit udah nggak ada Pak Odi. Pintu unit udah terbuka setengah, saya panik, saya taruh makanan di lantai, saya kejar lah security yang dimana sempet nanya tadi kan, saya pikir kan tahu gitu. Nah, akhirnya security-nya bilang nggak tahu apa-apa. Terus saya tanya resepsionis, nggak tahu apa-apa. Terus saya aneh gitu, kok nggak tahu. Akhirnya saya bilang tolong dong telepon building manajemen, suruh turun, suruh ketemu saya, jelasin kejadian ini, terus saya pengen lihat rekaman CCTV. Mbak, laporan kemarin itu di Polda apa di Mabes ya? Kemarin di Polda. Di Polda atas pengaduannya, Atas laporannya? dugaan penculikan orang sakit. Mbak, tapi sebelumnya dari Pak Odi sendiri, apakah dia ada masalah dengan orang lain atau seperti apa sih? Iya, ada. Sebelumnya memang sebelum diculik atau diduga diculik ini, Pak Odi ngelaporin saudaranya perihal penggelapan aset pernikahan kami. Itu juga sama saya dan sama didampingi sama lawyer. Kenapa bisa sampai dugaan penculikan, Mbak? Kenapa Karena- terpikir sampai situ? Karena itu kan polisi juga yang menentukan itu LP-nya apa, masuknya pasalnya apa, dan juga dengan disertai barang bukti, rekaman CCTV, saksi-saksi, dan kejadian adegan waktu itu kejadiannya. Dan bahkan Ada Pak Odi sendiri pembobolan. kan, Pak Odi sendiri kan tadi Mbak bilang ada masalah sebelum belikan ini, ada utang. Mungkin kalau dari yang tersangkut masalah tersebut, apakah Mbak sendiri udah komunikasi sama dia atau seperti apa? Tidak ada komunikasi. Ya maksudnya Mbak nggak mencoba buat komunikasi dengan dia gitu, atau mungkin Dia itu Pak Odi. bukan yang terkait masalah dengan Pak Odi kan katanya ada masalah kan Pak Odi sebelum itu. Oh, nomor saya diblok, terus Pak Odi diambil, nomor Pak Odi diambil dari handphone yang Pak Odi di saya gitu kan, terus nomor saya diblok, nggak ada komunikasi. Kak, Mungkin katanya dirimu sendiri mengetahui bahwa yang membawa Pak Odi itu adalah keluarganya, mungkin dari mana, Kak? Dari rekaman CCTV, Mbak. Tapi sebelumnya sempat mengkonfirm juga nggak sih, Kak, ke pihak keluarganya Pak Odi bahwa benar Pak Odi dibawa atau tidak gitu? Konfirm kemana? Kan nggak ada komunikasi, Mbak. Karena sudah diblok tadi ya. Iya, memang tidak ada komunikasi. Yang membawa Pak Odi sendiri siapa, Mbak? Waktu lihat di CCTV? Waktu lihat di rekaman CCTV, saudaranya, kakaknya, kakak kandung, adik kandung, kakak kandungnya itu sama suaminya, berarti sama ipar, terus sama oknum aparat. yang ngasih akses masuk ke apartemen siapa Kak? Oh, karena kan itu kan private ya, pasti nggak bisa kalau Iya. tanpa ada ini. Makanya saya bilang dikondisikan sama security apartemen. Oh, Kak, ada. mungkin dirimu kan sebelumnya kan sempat melapor ke Polda dan sekarang akhirnya melapor ke Barreskrim. Mungkin apakah yang dilaporan di Polda itu masih berlanjut atau memang dilimpahkan ke sini, Kak? Laporan di Polda itu sempat terhambat sampai 4 bulan lebih, makanya dilimpahkan di sini atau diambil alih di sini semuanya. Jadi laporan saya itu bukan hanya dugaan penculikan Pak Odi yang orang sakit stroke, tapi ada laporan dugaan membawa lari anak saya. Kebetulan kan Handphone dong, anak handphone saya dong. yang dibawa. Handphone siapa tuh? Dan laporan penggelapan aset pernikahan. Sudah ada titik terang tadi dilihat? Sudah, insya Allah dalam waktu dekat ini, Pak. Gimana tadi? Bagaimana? Ya, sudah diterima semua laporannya, terus lagi dihubungi pihak Polda juga dan keterkaitan Polres di mana saya bikin laporan, dan insya Allah akan dikabarkan dalam waktu dekat. Mbak, kata pihak keluarga, Mbak nggak merawat Pak Odi gimana Mbak? Kalau saya nggak melakukan, kan Pak Odi sakitnya stroke, Pak. Kalau saya nggak merawat dari awal keluar rumah sakit, Pak Odi udah lewat tuh, Pak.
Karena kan orang stroke itu kan ada pengentalan darah. Kalau lewat obat pengencer darah lewat Pak. Mbak, pada saat Pak Odi dibawa kan katanya masuk ke dalam. Nah, itu apakah ada orang lain di dalam rumah? Maksudnya di dalam kamar itu? Tidak ada. Karena kan Pak Odi sendiri bilang stroke ya, nggak mungkin ngebukain pintu. Iya, tidak ada. Memang tidak ada, kan saya bilang dari awal. Memang kebetulan pada saat kejadian baru resign yang merawat, bantu merawat, tapi bukan yang merawat totalitas, cuma bantu dorongin kursi roda laki-laki gitu. Karena saya pikir Pak Odi udah bisa berjalan walaupun dipapah. Jadi saya latih supaya nggak kursi roda terus. Makanya saya resignin orang itu karena Pak Odi sendiri kan juga apa-apa semua dari saya. Saya pikir buat apa? Karena kalau satu apartemen kan nggak besar ya Pak. Satu ruangan sama orang yang bukan muhrim kan sayanya yang risih gitu loh. Kak, mungkin semenjak adanya kasus tersebut, apakah dirimu sudah sempat bertemu dengan Pak Odi kembali dan juga anak Kak? Belum. Sempat ketemu di Polda, waktu itu juga saya hubungin Polda, keadaan lagi nggak sengaja saya dapat telepon dari rumah sakit Cipto Kencana kalau Pak Odi ada berobat. Akhirnya saya hubungin Polda dan diambil atau ditangkap di situ semua, terus ya udah ketemu di Polda tapi cuma sebentar. Ketika dirimu bertemu dengan Pak Odi di Polda, mungkin keadaan Pak Odi pada saat dirimu bertemu itu seperti apa sih Kak? Jelas masih lemah, masih kayak robot, kaku badannya, tapi ya alhamdulillah bisa jalan. Mbak, ini kan tadi Mbak bilang buat komunikasi nomor diblokir apa segala macam. Nah ini kan yang ngambil Pak Odi ini kan masih keluarga juga gitu kan. Kenapa nggak coba disamperin ke rumah aja Mas? Sudah Pak. Sudah. Sebelum bikin LP kan sudah samperin ke rumah secara berdoa baik-baik 2 hari berturut-turut. Malah saya dapat kekerasan verbal, fisik maupun apalagi sekarang dapat ancaman mau dibunuh kan karena naik ke media TV gitu loh. Nah ini juga saya mau nambahin laporannya. Gitu. Kalau dari mereka mungkin alasannya buat ngambil Pak Odi itu apa? Kan Mbak sempat ketemu nih, sempat ada obrolan soal itu nggak? Ditanyakan juga Pak juga. Karena nggak bisa diajak komunikasi baik-baik. Keluarganya Mbak? Mereka iya, keluarga Pak Odi tuh kalau ketemu saya maunya kalau nggak nendang mukul, ya udah nggak baik-baik. Ancaman pembunuhan itu lewat apa? Disampaikan lewat telepon. Disampaikan lewat media TV, sama media TV ditayangkan di artikelnya, Mungkin di apa sosmednya. faktor dari keluarga dari Pak Odi sendiri memperlakukan Mbak seperti itu, mungkin apa sih alasannya? Pasti kan ada faktornya, ada kenapa dia bisa sampai tendang mukul. Kalau faktor dari awal memang saya menikah sama Pak Odi, mereka tuh nggak mau Pak Odi nikah. Karena ada kakak kandungnya Pak Odi di atasnya Pak Odi persis sama adiknya juga belum nikah sampai sekarang. Jadi Pak Odi itu laki-laki sendiri di keluarganya, sehingga kalau ya logikanya aja kalau laki-laki menikah otomatis kan dia bekerja, hartanya atau pendapatannya juga termasuk pendapatan bersama sama istrinya. Jadi mereka nggak seperti itu. Berarti ini dalam artian Pak Odi diculik oleh keluarganya sendiri dong? Iya. Nah, mungkin sebelumnya ini kan sempat ada pemberitaan bahwa Pak Odi sudah mulai muncul di media. Mungkin Kakak menanggapinya seperti apa sih Kak? Dan sempat juga di beberapa pemberitaan Pak Odi bilang bahwa dirinya tidak diculik tetapi meminta dijemput oleh pihak keluarganya. Meminta dijemput pihak keluarga yang mana, saya maksudnya istrinya? Dari pihak adik dan ibunya. Oh, sekarang gini Mbak, kalau orang stroke kan ibaratnya udah kayak anak kecil lagi. Saya yang merawat 24 jam dari di rumah sakit sampai pulang sampai diambil sama mereka dengan paksa tanpa sepengetahuan dan izin saya. Jadi otomatis kalau mereka bicara seperti itu atau ada muncul Pak Odi statement seperti itu, namanya orang sakit kan ibaratnya udah nggak sadar sebelum-sebelumnya. Nah ini kan sudah berjalan waktu dari LP-nya itu kan tanggal 16, diculiknya tanggal 6 April. Ini kan udah berjalan hampir 5 bulan, otomatis kan kesehatan juga kan semakin membaik. Otomatis dia nggak tahu atau dia bahkan lupa kejadian yang 5 bulan sebelumnya gitu. Nggak bisa dipegang juga omongannya yang sekarang. Karena orang kan orang stroke itu tahu lah pasti, semua dokter juga tahu. Apalagi Pak Odi juga masih ada penyumbatan di otak kiri sama otak kecil. Jadi otomatis dan harusnya dia juga dilakukan evaluasi fungsi luhur sehingga biar tahu kognitifnya itu masih berfungsi 100% apa enggak, tapi udah keburu diambil. Mbak, berarti sebelum adanya penculikan ini dari Pak Odi sendiri nggak pernah cerita ke Mbak ya kayak dia mengutarakan pengen pulang ke rumah keluarganya atau seperti apa gitu? Enggak, setahu saya enggak, karena kita baik-baik aja, happy aja, saya rawat dengan baik. Beliau juga senang gitu kan, saya rawat sendiri murni gitu, nggak ada bantuan siapapun. Yang harusnya kan pakai bantuan suster, tapi alhamdulillah saya bisa lakuin semua sendiri. Berarti anak juga ikut sama Pak Odi?
anak otomatis ikut karena sebelumnya anak juga udah diambil sama mereka Mbak. Dan ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Oh. Awalnya waktu itu saya kejadiannya lagi kena COVID sama Pak Odi. Jadi saya di isolasi mandiri di hotel hampir sebulan. Gak lama setelah itu saya CT-nya naik, Pak Odi kan belum karena dia ada komorbid jantung sebelum stroke nih. Akhirnya ya udah, karena Pak Odi masih sana saya diemin dulu. Anak di situ lahirnya diberi kebebasan, diberi doktrin buruk, ujaran kebencian ada di situ. Tapi usaha dirimu untuk tetap bertemu dengan anak itu seperti apa sih Kak? Usaha ya harus sebenarnya, cuman karena di sini kan mereka udah nggak bisa diomongin baik-baik, makanya selalu kontak fisik, makanya saya lewat LP ini gitu loh. Tapi LP-nya tuh mandek di Polres Selatan 4 bulan, pemanggilan saksi dia saya juga baru kemarin, baru 1, makanya saya laporin ke Mabes itu, dan diambil semua laporan saya. Menanyakan juga nggak sih ke pihak Polres sendiri kenapa laporan tersebut bisa dibilang mangkrak gitu? Polda. Iya, Polres Selatan Mbak. Oh, Polres. Oh, awal ya. Untuk anak ya, kalau anak Polres Selatan. Iya, saya udah nanya, sudah datang, ya biasa gitu kan, jawabannya yang ya begitulah, sibuk atau udah dijadwalin nih saksi dipanggil, tiba-tiba hari hanya penyidiknya batalin gitu. Kalau usia anaknya sendiri berapa sih? Usia anak 13 tahun Mbak. Berarti anak maksudnya beri pengaruh negatif. Iya, pasti. Pertama diberi doktrin buruk, diberi ujaran kebencian sama ibunya. Iya, sama ibunya. Terus anak juga dibebasin mau main kan anak itu lagi bagian-bagian yang enggak main motor, ngebut-ngebutan, gaul sama anak geng-geng motor gitu kan. Pulang jam 12, jam 2 malam nggak dimarahin. Nah, sedangkan kan sama saya ibunya nggak bisa. Nah, akhirnya di situ diambil hatinya gitu. Tapi dirimu